Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Bersama Ibu Nining Nurnaning CSPD dari SD Negeri Grenjeng dalam program pembelajaran virtual Gugus 3 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sing paling oke. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, dan subtema 2, globalisasi dalam manfaatnya. Pembelajaran 3 dan 4. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, maka kita harus mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Kalian bisa lihat di video yang Ibu tayangkan. Silahkan. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman pasti familiar dengan virus COVID kan ya? Iya, benar. Virus COVID adalah sejenis virus flu dan batuk yang menjadi pandemi karena menjangkiti hampir seluruh dunia dan menyebar luas pada tahun 2020 lalu. Penyebarannya pun semakin meningkat saja. Dan lagi, ternyata virus ini telah bermutasi menjadi lebih ganas dari COVID-19, teman-teman. Untuk itu, kita harus dan wajib selalu menggalakkan gerakan 5M ya teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer. Kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Keempat, sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas kita. Ingat dan jangan lupa teman-teman bahwa virus ini ada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk menerapkan 5M dan selalu ingat pesan ibu. Bye-bye. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, materi hari ini dengan tujuan pembelajarannya untuk bahasa Indonesia 321. Menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Untuk PPKN 3.3
menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Baiklah anak-anak, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kalian bisa melihat di animasi gambar yang Ibu tayangkan. Silahkan. Ya, jadi globalisasi adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, kebudayaan, perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Ya, apa dampak dari positif globalisasi? Yuk kita baca sama-sama ya. 1. Kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 2. Kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. 3. Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Next, kita juga harus tahu apa dampak negatifnya dari globalisasi. 1. Gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. 2. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. 3. Rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. 4. Maraknya penyelundupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Ya, next. Sekarang muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama. Apa itu teks eksplanasi? Adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Belajar tentang teks eksplanasi atau nama lainnya adalah teks penjelasan. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Ya, yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Ya, menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ya ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul James Watt, penemu mesin uap. Teks ini terdiri dari 4 paragraf, ya. Nah, di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paragraf 1 ini ya, ini berisi tentang
pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks ini secara keseluruhan. Jadi di sini adalah pengantar ya, pengantar. Di sini pengantarnya adalah atau pernyataan umumnya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian di paragraf yang kedua dan ketiga ini bisa dikatakan sebagai deretan penjelas atau isi. Ya, karena di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan bagaimana proses James Watt ini sampai menemukan mesin uap yang bisa bekerja dengan baik. Kemudian di paragraf yang keempat ya, paragraf yang keempat ini merupakan penutup atau kesimpulan. Ya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya atas pengembangan mesin uap yang memicu revolusi industri, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W. Nah, ini merupakan penutup atau kesimpulan dari teks eksplanasi ini. Nah, anak-anak bagaimana bisa dipahami tentang teks eksplanasi ini? Nah, kalau sudah, supaya lebih memahami lagi, sekarang simak contoh yang kedua. Di sini ada contoh teks eksplanasi dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, untuk memudahkan kita ya menentukan struktur teks eksplanasi ini, kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, ini karena ada 4 paragraf, ya kita buat seperti ini. Paragraf 1 ini berisi tentang topik masalah atau pernyataan umum. Paragraf kedua itu deret penjelas dengan paragraf 3 ya, ini. Kemudian yang paragraf 4 itu berisi kesimpulan. Nah, sekarang mari kita cari satu persatu ya, mulai dari topik masalah sampai kesimpulan. Nah, paragraf 1 ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Apa yang akan dibahas pada teks di atas ya? Nah, kalau kita baca ya, ternyata topik masalahnya itu adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi secara keseluruhan nanti teksnya itu akan menceritakan tentang ini ya. Lanjut sekarang ya di paragraf yang kedua. Kamu coba diperhatikan ini, dibaca sebentar. Nah, paragraf kedua ini merupakan deret penjelas. Jadi menjelaskan topik yang dibahas ya. Topiknya tadi adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, di paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang siapakah Thomas Alva Edison ini ya. Ini bisa kita jawab seperti ini ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ini saya ambil dari sini ya. Kemudian, Thomas Alva Edison tidak pernah sekolah formal, namun memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia bahkan berhasil membuat telegraf sederhana di usia 11 tahun. Nah, jadi ini merupakan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison itu? Sang penemu bola lampu pijar itu dijelaskan di paragraf yang kedua. Makanya ini dikatakan sebagai deret penjelas. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, ini juga merupakan termasuk deret penjelas. Kenapa? Karena ini menceritakan proses bagaimana Thomas Alva Edison itu bisa menemukan bola lampu pijar. Ini ya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Ya, Thomas Alva Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana cukup besar sampai akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang bisa menyala selama 40 jam. Ini dikatakan sebagai deret penjelas ya, karena menjelaskan tentang topik masalah ya pada paragraf 1 tadi. Di paragraf yang terakhir, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, paragraf keempat ini disebut dengan kesimpulan atau penutup ya. Berisi apa di sini? Berisi tentang pendapat atau pesan pribadi penulis. Ya, kalau kita buat pertanyaan seperti ini, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, bisa kita tulis seperti ini anak-anak ya. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan ya, teks eksplanasi tadi yang berjudul Thomas Alva Edison itu tadi menceritakan tentang proses
ya, tentang proses bagaimana bola lampu pijar itu ditemukan. Nah, makanya teks tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Semakin mengerti? Mudah-mudahan ya. Nah, itulah penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga kalian lebih memahaminya dan ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan tentang muatan IPA. Yuk kita baca sama-sama ya. Bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Next, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah? Kita memang sulit untuk melepaskan ketergantungan terhadap energi listrik. Hampir seluruh sektor perekonomian hingga rumah tangga mengandalkan energi listrik agar bisa berjalan dengan normal setiap harinya. Energi adalah sebuah hal yang wajib ada dan selalu dibutuhkan agar seluruh kegiatan sehari-hari bisa tetap berlangsung. Karena semakin tingginya kebutuhan atas energi tersebut, membuat manusia menjadi terus mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada agar bisa tetap bertahan hidup. Namun, terkadang kita lupa bahwa sumber daya tersebut mempunyai batasan yang bisa kita pakai sebelum akhirnya habis tak tersisa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya membuat satu persatu dari kita menjadi sadar bahwa energi yang kita pakai setiap harinya akan habis dan tidak bisa dibuat kembali. Tidak heran jika saat ini mulai bermunculan berbagai pilihan energi alternatif yang bisa digunakan berulang kali dan dapat diperbaharui, tentunya tanpa harus khawatir jumlahnya akan berkurang. Meskipun demikian, hal ini juga akhirnya memunculkan kesadaran untuk melakukan kegiatan hemat energi. Mungkin kamu tidak akan menyangka ketika kamu sedang melakukan pemborosan memakai energi bakal membawa dampak yang buruk bagi setiap orang. Sebelum melihat dalam cakupan yang lebih luas, sebaiknya kamu ketahui terlebih dahulu dampak dari boros memakai energi terhadap rumah tangga kamu sendiri. Kebiasaan menggunakan energi secara tidak tepat guna akan menyebabkan kerugian bagi siapa saja. Penggunaan energi yang boros akan membuat tagihan listrik kamu menjadi bengkak setiap bulannya. Bisa kamu bayangkan berapa banyak tagihan yang harus kamu bayarkan jika seluruh perangkat elektronik di rumah kamu terus menyala dalam waktu yang bersamaan? Dengan belajar menghemat energi dari rumah akan membawa banyak dampak positif bagi kamu sendiri dan banyak orang. Pada video kali ini, Hidup Hemat bakal bagikan 10 tips yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi di rumah. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan tentang muatan PPKN. Keberagaman sosial budaya disebabkan oleh beragamnya suku, bangsa, serta kekayaan budaya di Indonesia. Dalam keberagaman ini, antar masyarakat sangat perlu dan wajib untuk hidup harmoni, supaya mencegah terjadinya konflik atau hal semacamnya. Ya, Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Keberagaman ini dikarenakan adanya keberagaman profesi, keberagaman pendapatan masyarakat,
Pendapatan seorang pengangkut sampah pasti berbeda dengan pendapatan seorang dokter. Keberagaman kesejahteraan dan keberagaman keterampilan. Apa yang menyebabkan keberagaman-keberagaman tersebut? Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai banyak peluang memiliki profesi dan pendapatan yang baik. Yang kedua, keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang cakap akan lebih dibutuhkan daripada yang tidak mempunyai keterampilan. Dan yang terakhir adalah sikap. Kemauan belajar dan bekerja keras yang tinggi menjadi bekal untuk hidup yang lebih baik. Dan tak lupa, kita harus selalu bersikap jujur dan selalu bersyukur terhadap apapun yang telah kita peroleh. Sekarang, kita lihat ilustrasi berikut yuk. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah. Dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Untuk selanjutnya, kalian anak-anak latihan ya di halaman 15 dengan instruksinya ayo membaca dan menjawab pertanyaan di halaman 16. Kemudian ayo berdiskusi di halaman 30. Silahkan, selamat belajar. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kedua, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. 3. Keberagaman sosial budaya disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan budaya di Indonesia. Sekian, terima kasih.